Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang searching atau yang biasa disebut dengan pencarian. Searching itu sendiri merupakan salah satu teknik atau metode yang banyak digunakan di bidang artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Mulai dari yang pertama, nanti saya akan bahas tentang konsep pencarian. Apa itu konsep pencarian yang lumayan banyak digunakan terutama di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Contoh aplikasi yang sering kita gunakan seperti Google Map atau seperti aplikasi Waze dan yang lain-lainnya. Ini kan sebenarnya menggunakan metode pencarian untuk menemukan lokasi atau untuk menentukan rute dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Selanjutnya teknik pencarian dan penjelasan. Ada beberapa teknik pencarian yang nantinya bisa kita gunakan. Berikutnya ada karakteristik masalah. Ini yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita pahami. Ada beberapa masalah yang nantinya bisa kita gunakan dengan menggunakan metode pencarian. Selanjutnya ada beberapa teknik searching yang nantinya bisa kita gunakan. Secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada blind searching dan heuristic searching. Selanjutnya saya masuk ke metode breadth first search. Ini salah satu metode yang lumayan banyak digunakan, terutama untuk penelitian biasanya. Untuk penelitian di bidang searching. Selanjutnya ada metode deep first search atau yang biasa disebut dengan DFS. Kalau yang di atas biasa disebut dengan breadth first search, biasanya disebut dengan BFS atau disingkat dengan BFS. Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, saya masuk ke pembahasan yang pertama tentang pencarian, di mana teknik searching di sini merupakan salah satu teknik yang umum digunakan terutama di bidang artificial intelligence. Teknik yang umum digunakan di bidang artificial intelligence salah satunya adalah searching. Di samping ada dua metode lain, ada dua teknik lain yang nantinya bisa digunakan. Salah satunya adalah salah satunya contohnya ada yang membahas tentang metode lain atau teknik lain yang nantinya bisa digunakan selain dari searching atau pencarian. Hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas atau yang biasa disebut dengan artificial intelligence adalah kesuksesan dalam pencarian. Selesai atau enggak, sukses atau enggak melakukan pencarian. Pencarian itu sendiri merupakan suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau yang biasa disebut dengan state space. Ruang keadaan merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Ada beberapa, contohnya ada beberapa opsi yang mungkin akan terjadi dari beberapa opsi yang ada. Ini yang nantinya akan disebut dengan ruang keadaan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama tentang pencarian. Pencarian itu apa? Kalau berbicara tentang pencarian, untuk mengukur performansi metode pencarian nanti bisa dilakukan ada 4 karakteristik, ada 4 kriteria yang nantinya bisa digunakan. Yang pertama tentunya pencarian dikategorikan memiliki performansi yang bagus. Yang pertama jika dia memiliki kriteria komplit. Komplit itu apa? Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi? Jika solusinya memang ada. Ini yang pertama. Jadi performansi dari suatu pencarian dikategorikan bagus atau dikategorikan berhasil atau dikategorikan baik jika metode pencarian tersebut berhasil komplit. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada contohnya. Yang kedua, time complexity. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan pencarian tersebut. Ini yang kedua, yang nantinya jadi persyaratan. Yang ketiga, space complexity. Berapa banyak memori yang nantinya akan diperlukan. Berapa banyak memori atau bisa disebut dengan alokasi sumber daya.
yang nantinya diperlukan untuk menyelesaikan pencarian tersebut. Selanjutnya yang terakhir, optimality. Apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Biasanya kan ada beberapa solusi yang nantinya bisa digunakan. Contoh yang paling simpel contohnya. Kalau kita berbicara tentang rute, saya pengen pergi contohnya dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur contohnya. Anggaplah contohnya dari Selipi, contohnya pengen ke Durensawit. Kira-kira saya harus lewat mana? Biasanya kan nanti kalau seperti di Google Map, dia akan melihat kemacetan salah satunya. Selanjutnya kita bisa contohnya menggunakan jalur A yang diberikan opsi yang pertama. Di samping opsi yang pertama, biasanya ada alternatif. Ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan, jalur alternatif yang bisa kita gunakan daripada contohnya jalur yang pertama atau jalur yang utama. Oke, ini contohnya. Pencarian atau pelacakan merupakan salah satu teknik untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang kecerdasan buatan. Teknik dasar pencarian masalah memberikan suatu kunci bagi banyak sejarah penyelesaian yang penting dalam bidang kecerdasan buatan. Contoh beberapa aplikasi yang menggunakan teknik pencarian, contohnya seperti masalah routing, traveling salesman contohnya, atau yang biasa disebut dengan traveling salesman problem, parsing bahasa dan interpretasinya, atau contohnya untuk game atau permainan, logika pemrograman, pencarian fakta dan implementasinya, implikasinya, selanjutnya pengenalan pola, dan yang terakhir contohnya sistem pakar. Sistem pakar contohnya yang berbasis kaidah. Ini beberapa aplikasi yang biasanya menggunakan teknik pencarian. Contoh yang lumayan banyak jadi penelitian atau jadi pembahasan biasanya atau jadi sampel atau jadi contoh biasanya yang pertama nih masalah traveling salesman. Contoh kita mau lewat jalur mana nih contohnya. Ini banyak penelitian yang ngebahas tentang ini. Contohnya kita buka Google Scholar contohnya. Di sini nanti kita bisa ketik kata kuncinya traveling salesman contohnya traveling salesman dengan algoritma contohnya atau dengan menggunakan metode apa. Oke, contoh yang nantinya bisa kita lakukan. Selanjutnya kita bisa sortir rentang waktunya contohnya dari 2016 contohnya sampai 2022 contohnya 6 tahun terakhir contohnya. Ini contoh beberapa penelitian yang membahas tentang traveling salesman yang nantinya bisa kita gunakan. Ada yang menggunakan contohnya algoritma CIH, ada CIH, selanjutnya ada yang menggunakan algoritma genetika, ada yang menggunakan algoritma hill climbing contohnya, ada yang menggunakan algoritma branch and bond, dan yang lain-lainnya. Ini yang nantinya banyak digunakan terutama untuk melakukan penelitian. Kita balik lagi ke pembahasan. Ini contohnya untuk yang masalah routing yang nantinya terutama masalah routing salesman ya, traveling salesman yang nantinya bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan untuk penelitian. Selanjutnya teknik pencarian. Berdasarkan pada dasarnya ada dua teknik pencarian yang bisa kita gunakan. Secara umumnya yang pertama kita bisa menggunakan pencarian buta atau yang biasa disebut dengan blind searching. Selanjutnya pencarian terbimbing atau yang heuristic searching. Yang namanya pencarian buta berarti kan kayak nggak ada arah gitu atau nggak ada yang menuntun gitu. Kasarnya nggak ada, kalau kita contohnya pergi ke suatu daerah, kalau menggunakan pencarian buta berarti kan kita nggak ada tour guide-nya, kan? Gampangnya kayak gitu. Beda halnya dengan yang nomor 2, pencarian heuristik. Kalau yang terbimbing berarti kita ada tour guide-nya. Ini yang lebih enak menggunakan yang mana? Masing-masing kan ada plus dan minusnya. Oke, secara garis besar kurang lebih seperti itu. Tentang pencarian buta, pencarian buta merupakan sekumpulan prosedur yang digunakan dalam melacak ruang keadaan. Pencarian berlangsung sampai solusi terakhir nanti ditemukan. Idenya adalah menguji seluruh kemungkinan yang ada untuk menemukan solusi. Berarti mau nggak mau kalau menggunakan pencarian buta, ya kita telusurin satu-satu gitu. Pendekatan ini kurang efisien sebenarnya dan merupakan pemaksaan atau yang biasa disebut dengan brute forces. Dalam pemecahan masalah yang sangat besar, sejumlah keadaan baru muncul sehingga alternatif yang perlu dipertimbangkan pun menjadi lebih banyak. Akibatnya diperlukan waktu yang lama untuk menemukan solusi yang optimal atau satu solusi yang baik.
Selanjutnya kita masuk ke pencarian heuristik. Maksudnya apa? Kata heuristik ini berasal dari kata Yunani yang yaitu heuriskein dari kata dasar eureka atau heureka yang berarti mengungkap atau menemukan. Dalam artificial intelligence, heuristik diperkenalkan sebagai suatu teknik yang meningkatkan efisiensi proses pencarian yang dimungkinkan dengan mengorbankan kelengkapan. Ini kalau berbicara tentang heuristik. Jadi teknik dengan artificial intelligence itu sendiri, nanti heuristik diperkenalkan fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses pencarian yang nantinya akan dimungkinkan dengan mengorbankan kelengkapan yang ada. Heuristik seperti pemandu perjalanan yang baik untuk tujuan pokok mencari arah yang secara umum menarik, tetapi bisa jadi tidak baik jika mempertimbangkan ketertarikan tiap orang berbeda untuk tiap objek yang berbeda. Gampangnya, contohnya kalau kita pergi ke suatu lokasi, kalau menggunakan heuristik di sini ada tour guide-nya. Biasanya kalau menggunakan tour guide, dia hanya contohnya mengunjungi contohnya objek wisata yang urgent. Padahal contohnya belum tentu objek wisata tersebut sesuai dengan minat dari si wisatawan itu sendiri. Ini contohnya. Jadi enggak semua objek wisata yang ada di lokasi tersebut atau di daerah tersebut dikunjungi. Menggunakan heuristik karena berharap mendapatkan solusi yang baik dari masalah yang sulit. Ini kalau menggunakan metode heuristik. Oke, pencarian heuristik, satu contoh general purpose heuristik yang baik yang berguna untuk banyak kombinasi masalah adalah bisa menggunakan nearest neighbor heuristik yang bekerja dengan menyeleksi alternatif lokal terbaik pada tiap langkah. Aplikasinya adalah contohnya dalam masalah traveling salesman yang menggunakan beberapa prosedur. Contohnya yang pertama, pilih secara acak satu kota sebagai awal perjalanan. Contohnya untuk yang traveling salesman. Mau lewat mana nih? Contohnya untuk yang sales itu sendiri. Atau contohnya kurir deh. Kurir dia akan mengirim paket. Contohnya ada banyak paket yang harus dia kirim. Dia berangkat dari kota A. Contohnya selanjutnya dia akan ngirim ke kota yang lainnya. Contohnya dia mau kemana dulu nih? Jalan yang harus dia lalui. Atau paket yang mana dulu yang nantinya akan dia kirim. Untuk memilih kota berikutnya, lihat semua kota yang belum dikunjungi dan pilih yang terdekat. Selanjutnya kunjungi. Ulangi langkah 2 sampai semua kota nanti dikunjungi. Ini contohnya yang kalau menggunakan algoritma contohnya nearest neighbor heuristik. Jadi yang pertama, pilih secara acak satu kota sebagai awal perjalanan. Selanjutnya untuk memilih kota berikutnya, lihat semua kota yang belum dikunjungi dan pilih yang terdekat. Jadi yang dicari adalah yang terdekat dari kota yang dikunjungi pertama kali. Makanya disebut dengan nearest neighbor. Karakteristik masalah. Pencarian heuristik adalah metode yang sangat umum yang dapat diterapkan dalam begitu banyak masalah, meliputi begitu banyak variasi teknik yang spesifik, di mana masing-masing efektif untuk penyelesaian masalah tertentu yang lebih spesifik. Untuk memilih metode mana atau kombinasi metode mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, penting untuk menganalisa masalah pada beberapa dimensi kunci atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, untuk karakteristik yang nantinya bisa digunakan, karakteristik dari masalah. Yang pertama, dapatkah masalah yang disederhanakan ke dalam kelompok terpisah yang lebih kecil atau subprogram yang lebih mudah? Yang kedua, dapatkah satu tahap penyelesaian solusi diabaikan atau setidaknya tidak dilakukan jika contohnya terbukti tidak layak? Apakah ruang lingkup masalah dapat diprediksi? Yang keempat, contohnya dapatkah dinyatakan sebuah solusi yang baik untuk penyelesaian masalah tanpa membandingkan dengan solusi yang lain yang mungkin. Berikutnya yang kelima, karakteristik dari masalah. Solusi yang diinginkan adalah sebuah strata atau jalur menuju strata. Yang keenam, apakah sejumlah pengetahuan mutlak diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau pengetahuan hanya diperlukan untuk membatasi pencarian. Yang ketujuh, dapatkah komputer yang diberikan permasalahan langsung memberikan solusi atau pemecahan masalah memerlukan interaksi antara komputer dan manusia. Ini beberapa karakteristik masalah yang perlu kita pikirkan dari banyaknya masalah yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita masuk ke masalah dan ruang masalah.
Membangun sistem dengan menyelesaikan masalah menggunakan kecerdasan buatan. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan masalah dengan tepat. Yang kedua, menganalisis masalah dan mencari teknik penyelesaiannya. Yang ketiga, merepresentasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik tentunya. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Masalah dan ruang masalah, cara mendefinisikan suatu masalah. Yang pertama, mendefinisikan atau membuat state space atau ruang masalah. Yang kedua, initial state-nya yang perlu kita tentukan, menentukan keadaan awal atau yang biasa disebut dengan initial state. Yang ketiga, goal-nya apa? Menentukan keadaan akhir. Yang keempat, menentukan operator atau aturan. Ada aturannya enggak? Selanjutnya, ini contohnya untuk yang untuk penentuan masalah contohnya. Untuk penentuan masalah contohnya cara mendefinisikan suatu masalah. Yang pertama, mendefinisikan atau membuat state space atau ruang masalah. Yang kedua, state awalnya. Yang ketiga, goal-nya apa. Terakhir, operator atau aturan. Selanjutnya kita masuk ke masalah dan ruang masalah. Contoh masalah petani, kambing, serigala, dan sayuran. Seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, dan sayuran dengan sebuah bot yang melalui sungai. Cuman kendalanya bot atau perahu hanya bisa memuat petani dan satu penumpang lain. Bisa kambing, serigala, atau sayuran. Cuman berlaku rantai makanan. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing. Dan kambing akan dimakan oleh serigala. Ini permasalahannya atau kendalanya. Oke, bagaimana cara agar petani kambing, serigala, dan sayur dapat selamat sampai di seberang sungai? Contohnya, ini berarti kan ada masalah yang perlu kita selesaikan. Oke, contoh lainnya permainan catur. Yang harus ditentukan adalah posisi awal pada papan catur. Posisi awal setiap permainan catur selalu sama, yaitu semua bidak diletakkan di atas catur dalam posisi yaitu kubu putih dan kubu hitam. Aturan-aturan untuk menentukan gerakan secara legal, di situ ada aturannya. Kalau pion nanti jalannya seperti apa, kalau kuda seperti apa, dan yang lain-lainnya. Aturan sangat berguna untuk menentukan suatu bidak bergerak dari satu keadaan lain sesuai dengan aturan yang ada. Tujuan atau goal-nya yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah kemenangan terhadap lawan yang ditunjukkan dengan posisi raja yang tidak bisa bergerak lagi. Jadi pemain nanti dikategorikan memenangkan pertandingan jika contohnya si raja dari lawannya contohnya sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah tidak ada jalan lain untuk menghindar dari pergerakan lawan itu sendiri. Ini contohnya untuk masalah di permainan catur. Cara merepresentasikan ruang masalah. Yang pertama kita bisa menggunakan graf keadaan, yang ketiga bisa menggunakan pohon pelacakan, yang ketiga bisa menggunakan pohon N atau pohon. Jadi ada 3 cara merepresentasikan ruang masalah. Yang pertama bisa menggunakan graf keadaan, nanti digambarkan dengan not dan bisa digambarkan dengan lingkaran dan tanda panah contohnya. Selanjutnya pohon pelacakan, yang ketiga bisa menggunakan pohon N atau pohon. Yang pertama, kita bisa menggunakan graf keadaan. Contoh, seperti ini nih contohnya. Ada not, selanjutnya ada panah. Anggaplah A, B, C, sampai dengan T, dan seterusnya. Ini merupakan suatu kota. Suatu kota selanjutnya 1, 2, 3, 4, sampai dengan seterusnya. Sampai dengan 7 di sini. Sampai 8, contohnya jaraknya. Jarak yang harus ditempuh contohnya untuk pindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Untuk grab berarah dengan satu tujuan, contohnya dari T. Goalnya ke T ya. Initial state-nya contohnya dari M. Dari M untuk menuju ke T harus lewat mana aja. Contohnya bisa dari M ke A dulu, baru ke B, baru ke C, baru ke E, baru ke T. M, A, B, C, E, T. Atau contohnya M, A, B, C, ke E dulu, baru ke H, baru ke T. Atau ke M, dari M ke D, selanjutnya ke I, ke I, selanjutnya ke E, baru ke T. Atau contohnya dari M, D, C, E, baru ke T. Atau dari M, D, C, E, H, baru ke T, dan seterusnya. Graf berarah yang menemui jalan buntu, contohnya seperti M, A, B, C, E,
F, G. Ini kan buntu nih. Selanjutnya M, A, B, C. Selanjutnya E, I, mana I, J. Ini kan jalan buntu. Yang terakhir berarti jalan buntu dan seterusnya. Grab dengan siklus contohnya seperti D. Ini untuk yang siklus D. Selanjutnya ini siklus ya. E. Selanjutnya ada C. Selanjutnya ada E lagi. Baru I. Baru nanti D. Ini yang disebut dengan siklus contohnya. Berarti yang disebut dengan siklus itu yang kasarnya yang bentar itu gampangnya kayak gitu. Selanjutnya pohon pelacakan. Kita juga bisa menggunakan cara merepresentasikan ruang masalah dengan menggunakan pohon pelacakan. Contoh, kalau menggunakan pohon pelacakan, nanti yang harus kita lakukan contohnya kita bisa menggunakan contohnya istilahnya kalau pohon-pohon biasanya kan ada akarnya. Akar tersebut merupakan akar tersebut biasanya kan ada di yang paling tinggi kalau untuk pohon pelacakan. Atau level yang pertama atau level ke 0. Awalnya kan dari M, selanjutnya nanti kemana lagi, baru seterusnya dan seterusnya. Ini contohnya untuk level pertama, level ke 0, selanjutnya bawahnya lagi level pertama, selanjutnya level kedua dan seterusnya. Untuk masuk ke T dan seterusnya contohnya. Ini kita bisa gambarkan seperti ini. Atau contohnya kita menggunakan pohon N atau OR contohnya seperti yang ada di depan ini untuk untuk merepresentasikan ruang masalah dari ruang keadaan atau yang biasa disebut dengan initial state sampai nanti ke final state. Oke, intinya ruang masalah di sini yang dibicarakan adalah keadaan awal atau yang biasa disebut dengan initial state sampai ke tujuan atau yang biasa disebut dengan goal. Oke, contoh studi kasus contohnya masalah galon air contohnya. Masalah galon air. Bagaimana caranya bisa mendapatkan air dengan ukuran tepat 2 liter di galon B contohnya. Anggaplah di sini ada keran di mana galon A berisi contohnya 4 liter, galon B berisi 3 liter contohnya. Oke. Keadaan awal galon A dan B kan masih kosong gitu. Selanjutnya untuk beberapa kejadian yang nantinya akan muncul contohnya seperti yang ada di depan ini. Isi penuh galon A. Atau contohnya yang kedua isi penuh galon B. Selanjutnya buang sebagian air dari galon A, buang sebagian air dari galon B. Kosongkan isi galon A, kosongkan isi galon B. Tuang air dari galon A ke galon B sampai galon B penuh. Atau contohnya tuang air dari galon B ke galon A sampai galon A penuh. Atau contohnya tuang semua air dari galon A ke galon B atau sebaliknya, tuang semua air dari galon B ke galon A. Ini contohnya kejadian yang mungkin untuk masalah di galon air contohnya. Tujuannya apa? Tujuan atau goalnya adalah galon B berisi 2 liter air, galon A berisi N liter air contohnya. Oke, ini contohnya untuk untuk urutannya. Ada initial state, galon A dan galon B-nya kosong. Selanjutnya nomor kejadiannya contohnya. Selanjutnya galon A kosong, selanjutnya galon B contohnya berisi 3 liter. Nomor kejadiannya 2. Contohnya galon A-nya 3 liter, galon B-nya 0 contohnya. Nomor kejadiannya ada di berapa? Ada kalau dilihat dari yang tadi yang awal. Selanjutnya galon A 3 liter, galon B-nya 3 liter. Kejadiannya ada di nomor berapa? Galon A-nya 4 liter, galon B-nya 2 liter. Nomor kejadiannya ada di mana? Itu yang nanti akan dijadikan sebagai goal. Nomor kejadiannya contohnya ada di nomor 8 yang ini. Ini contohnya yang nantinya akan terjadi. Oke, metode pencarian atau yang biasa disebut dengan searching. Yang pertama ada yang namanya metode pencarian buta. Metode pencarian buta di sini ada metode contohnya yang masuk ke kategori metode pencarian buta. Ada breadth first search atau yang biasa disebut dengan pencarian melebar pertama. Yang kedua deep first search atau pencarian mendalam pertama. Untuk yang metode heuristik, pencarian heuristik bisa menggunakan metode generate and test, pembangkit dan pengujian, hill climbing seperti yang tadi, pendakian bukit, atau best first search. Ini yang bisa kita gunakan, BFS ya. Cuman ini yang best first search, bukan breadth first search. Ini beberapa metode yang nantinya bisa kita gunakan. Untuk materi pertemuan hari ini saya akan bahas yang pertama tentang metode pencarian buta, yaitu breadth first search atau pencarian melebar pertama dan deep first search atau pencarian mendalam pertama.
Yang pertama kita bahas yang metode breadth first search. Maksudnya apa? Algoritma pencarian melebar adalah algoritma yang menunjukkan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul yang terlebih dahulu. Jadi kalau dilihat dari konsepnya, algoritma ini melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Oke, contoh kalau saya analogikan contohnya seperti yang ada di depan ini. Di sini kan node pertama atau yang gampangnya disebut dengan akar. Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Dia akan ke bawah terlebih dahulu, ke A terlebih dahulu. Baru selanjutnya ke tetangga yang paling dekat, ke B. Baru selanjutnya turun lagi, contohnya ke C. Baru selanjutnya ke tetangga yang paling dekat, ke D. Selanjutnya melebar ya, ke E, baru ke F. Baru selanjutnya ke bawah lagi, ke H. Baru selanjutnya ke G. Ini untuk yang algoritma breadth first search. Jadi sesuai dengan konsepnya, algoritma ini melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order. Jadi yaitu mengunjungi satu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Baru ke bawahnya lagi. Oke, merupakan pencarian yang dilakukan dengan mengunjungi tiap node secara sistematis pada setiap level hingga keadaan atau tujuan nanti ditemukan. Metode breadth first search, semua metode pada level N akan dikunjungi dahulu sebelum mengunjungi node pada level N plus 1. Jadi node yang ada di level yang sama, yang akan dikunjungi terlebih dahulu. Baru selanjutnya nanti dia akan mengunjungi level node di level ke berikutnya. Pencarian dimulai dari node akar terus ke level 1, dari kiri ke kanan. Kemudian dia pindah ke level berikutnya dari ke kanan sampai ditemukan solusinya. Gambaran metode breadth first search, contohnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini contohnya. Dari yang paling atas, contohnya dari A, selanjutnya dia akan ke bawah paling kiri. Ke B dulu, baru selanjutnya dia akan mengunjungi C, baru selanjutnya ke D. Terus ke bawah paling bawah lagi ke E. Baru selanjutnya ke F, G, H, I, J, dan seterusnya. Jadi disebut dengan pencarian melebar ya, breadth first search. Metode breadth first search di sini traversal dimulai dari contohnya simpul V. Algoritmanya kunjungi simpul V, kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu, kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul yang dikunjungi. Demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berakar, semua simpul pada arus D dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi simpul pada aras D plus 1. Gampangnya kayak gitu. Contoh kasus breadth first search, mencari jalur tujuan dengan menggunakan angkutan umum contohnya. Contohnya mencari jalur tujuan dengan menggunakan angkutan umum. Untuk yang contoh yang pertama. Contohnya seperti yang ada di depan ini, contohnya ini apa namanya? Untuk yang kotak di sini tujuannya ya, ada Senen, Blok M, Blok Gadung, Manggarai, dan seterusnya. Kalau menggunakan contohnya breadth first search, yang akan dikunjungi pertama kali adalah Terminal Senen, baru selanjutnya ke Blok M, terus ke Blok Gadung, Manggarai, bawahnya lagi, dan seterusnya contohnya. Oke, pencarian jalur angkutan umum dari Terminal Senen ke Terminal Kampung Rambutan, dari sini ke sini. Jadi initial state-nya contohnya, initial state-nya Senen, goal state-nya Kampung Rambutan. Ini berarti dia ke Senen dulu, ke Blok M, Pulau Gadung, Manggarai, Grogol. Itu kalau menggunakan algoritma breadth first search. Penjelasan gambar membangkitkan anak dari Terminal Senen, Terminal Blok M, Terminal Pulau Gadung, Terminal Manggarai. Terus tuh. Ini kalau menggunakan algoritma breadth first search. Karena goal state-nya Terminal Kampung Rambutan belum tercapai, maka kita bangkitkan anak dari Terminal Senen. Terminal Blok M, Terminal Grogol, Terminal Lebak Bulus, jadi sampai paling yang ke bawah contohnya. Ini kalau menggunakan algoritma breadth first search. Atau metode breadth first search. Algoritma breadth first search bentuk variabel dengan nama not list dan dijanjikan sebagai initial state. Sampai contohnya goal state ditemukan atau not listnya kosong, lakukan contohnya ambil elemen pertama dari not list, sebut contohnya E. Jika not listnya kosong, keluar. Untuk tiap cara di mana tiap aturan atau fungsi dapat cocok dengan strata di E. Lakukan gunakan aturan fungsi untuk menuju ke strata baru. Jika satu strata baru adalah goal state,
keluar contohnya. Selanjutnya kembali ke stata ini. Jika bukan contohnya tambahkan stata baru di akhir not list. Ini yang nantinya bisa dilakukan kalau menggunakan metode breadth first search. Breadth first search tree untuk masalah bejana air contohnya. Kalau menggunakan breadth first search kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kita bisa menggunakan contohnya tree nanti untuk penggambarannya. Kebaikan metode breadth first search tidak akan terjebak untuk menelusuri satu jalur tertentu saja. Jika solusi memang ada, maka dijamin breadth first search akan menemukannya. Keburukannya lama biasanya, memerlukan memori lebih besar karena harus menyimpan semua simpul dari tree yang ditelusuri. Harus menelusuri semua bagian tree pada level yang sama sebelum nanti beralih ke level berikutnya. Ini kelemahannya. Jadi apakah kita akan menggunakan algoritma breadth first search atau menggunakan deep first search? Untuk materi pertemuan ini kita fokus ke algoritma pencarian buta. Ada dua metode, ada breadth first search dan deep first search. Yang kedua ada metode deep first search, pencarian ke dalam pertama. Maksudnya proses pencarian dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node selevel. Jadi ke anaknya lebih dahulu. Pencarian dilakukan mulai dari node akar menuju ke level yang lebih tinggi. Proses diulang terus-menerus hingga ditemukan solusinya. Oke, teknik pencarian dengan DFS di sini adalah melakukan ekspansi menuju node yang paling dalam pada tree. Selanjutnya node paling dalam dicirikan dengan tidak ada suksesor dari node tersebut. Setelah node itu selesai diekspansi, maka node tersebut akan ditinggalkan dan dilakukan ke node paling dalam lainnya yang masih memiliki suksesor yang belum diekspansi. Pencarian menggunakan deep first search akan berlanjut terus sampai ke dalam paling terakhir. Yang terakhir yaitu yang masuk ke tree-nya nanti. Contoh seperti yang ada di depan ini. Contohnya kalau menggunakan algoritma deep first search. Jadi yang dicari anakannya terlebih dahulu. Kalau menggunakan deep first search. Contohnya dari simpul S dia akan turun langsung ke paling bawah contohnya. Turun ke paling bawah anaknya ada yang di paling kiri kan anakannya dari A itu C. Selanjutnya ke D. Anaknya dulu ya. Baru ke paling bawah yaitu H. Baru ke G contohnya dan seterusnya. Permasalahan yang muncul pada DFS adalah ketika proses pencarian tersebut menemui infinite state space contohnya. Hal ini bisa diatasi dengan menginisialisasikan batas deep pada level tertentu semenjak awal pencarian. Ini contohnya kelemahannya, cuman bisa diantisipasi dengan cara ini contoh. Sehingga node pada level deep tersebut akan diperlakukan contohnya akan diperlukan seolah-olah mereka tidak memiliki suksesor. Jadi diperlakukan nggak punya yang namanya suksesor. Traversal dimulai dari simpul contohnya V, algoritmanya kunjungi simpul V, kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V. Ulangi DFS mulai dari simpul W. Ketika mencapai simpul U, contohnya semua simpul yang bertetangga dengan simpul U telah dikunjungi. Pencarian backtracking ke simpul terakhir yang dikunjungi. Pencarian berakhir bila sudah tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi, yang didapat dari simpul yang telah dikunjungi. Ini kalau menggunakan algoritma atau metode deep first search. Banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang menggunakan metode deep first search. Contoh, kalau kita cari contohnya di Google Scholar, contohnya penerapan algoritma, contohnya algoritma, kalau tadi ya breadth first search contohnya untuk nah, bisa kita lakukan seperti ini. Ada beberapa algoritma breadth first search untuk contohnya ada nih contohnya. Atau saya nggak usah pakai rentang khusus contohnya dari 2010 contohnya. Oke, ini contohnya ada beberapa nih. Atau saya nggak kasih rentang khusus contohnya telusurinnya. Oke, ini contohnya. Atau kita menggunakan algoritma deep first search. Deep first search contohnya. Ini contohnya. Ini lebih banyak yang menggunakan algoritma deep first search. Kenapa lebih menggunakan algoritma deep first search? Tadi ya, kalau menggunakan yang breadth first search, dia harus mencari satu-satu gitu. Ini kelemahannya. Selanjutnya, algoritma deep first search, jika initial state adalah goal state, keluar dan return success. Selanjutnya, jika bukan, lakukan di bawah ini sampai dicapai sinyal sukses atau gagal. Tentukan suksesor E dari initial state. Jika tidak ada lagi suksesor, maka sinyal gagal. Jalankan deep first search dengan E sebagai initial state.
Jika sukses dihasilkan sinyal sukses, jika tidak maka ulangi langkah kedua dan seterusnya. Ini contohnya kalau menggunakan metode deep first search. Jadi ini yang nantinya bisa dilakukan. Algoritma deep first search tree untuk masalah berjenah air contohnya. Kebaikan dari metode deep first search ada enaknya deep first search memerlukan ruang memori lebih kecil kalau dibandingkan dengan yang deep first search. Karena hanya menyimpan simpul-simpul dari path jalur yang sedang dikerjakan. Selanjutnya yang kedua, dapat menemukan solusi tanpa menelusuri terlalu banyak ruang search. Yang selanjutnya keburukan dari metode deep first search ada kemungkinan terjebak pada satu jalur sampai terlalu jauh contohnya. Bahkan selamanya sebelum jalur tersebut mendapatkan stata yang tidak lagi memiliki suksesor atau buntu. Mungkin menemukan jalur panjang ke solusi pada satu bagian dari tree. Sementara jalur terpendek tersedia pada bagian lain tree yang belum ditelusuri. Ini plus minus dari metode DFS. Contoh kasus BFS dan DFS contohnya kalau kita menggunakan traversal dari simpul 1 atau traversal dari simpul A, kalau menggunakan metode DS contoh kasus BFS dan DFS seperti yang ada di depan ini. Contohnya. Hasil algoritma BFS dan DSS contohnya kalau breadth first search contohnya untuk gambar A akan ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Kalau menggunakan algoritma BFS untuk gambar A 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi diurutin 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu kan ya. Kalau yang ini A B C D E F G H I. Ini kalau menggunakan yang BFS. Tapi kalau yang menggunakan DFS beda lagi nih. Contohnya kalau gambar A 1 2 4 8 5 6 3 7 contohnya. Kalau yang gambar B, A, B, E, H ini yang membedakan contohnya. Tambahan contoh masalah, representasi masalah dalam tree contohnya. Kita bisa menggunakan seperti ini contohnya. Awalnya mana, selanjutnya sampai nanti tercipta goal-nya. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau menggunakan metode breadth first search, not awal adalah awal dan tujuan adalah akhir. Langkah-langkahnya bisa menggunakan seperti ini, open, awal, selanjutnya close, dan seterusnya. Yang nantinya bisa kita gunakan. Kalau menggunakan algoritma breadth first search contohnya. Jadi masing-masing algoritma sebenarnya ada kelemahan dan kelebihan. Kalau dilihat dari banyak penelitian, kalau dibandingkan dengan algoritma dua algoritma ini yang banyak digunakan justru yang menggunakan deep first search. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.